Ya, kita lanjutkan di Lukas pasal 3. Saya berharap Bapak Ibu sudah membaca Lukas pasal 3 ya. Mari kita lihat, saudara. Nah, kita malam ini membicarakan tentang Yohanes Pembaptis, saudara. Ya, Yohanes Pembaptis, kalau kita lihat kemarin hamba Tuhan, saudara, yang dilahirkan kedua orang tua yang sudah lanjut umurnya ya, yaitu Imam Zakaria dan Ibu Elizabeth. Kita sudah membicarakan itu kemarin. Nah, Lukas pasal 3 ayat 1 sampai 20, paralelnya di Matius pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-12. Nah, dari ayat 1 dan 2 di situ dijelaskan tentang konteks sejarah Yohanes Pembaptis mulai pelayanannya, Bapak Ibu. Nah, di situ disebutkan tentang Kaisar Tiberius. Lalu ada Pontius Pilatus yang dikatakan wali negeri Yudea. Kemudian ada Herodes Antipas, raja wilayah Galilea. Lalu ada Herodes Filipus, raja wilayah Iturea dan Trakonitis. Kemudian ada lagi Raja Lisanias, raja wilayah Abilene. Kemudian ada imam besar Hanas dan Kayafas. Imam besarnya satu sebenarnya, yaitu Hanas. Ini keturunan dari Imam Harun, ya, imam besar Harun, turun temurun, dan ini seumur hidup sebenarnya. Tapi ada imam besar lagi, Kayafas. Nah, ini bentukan pilihan dari pemerintah Roma pada saat itu. Jadi Bapak Ibu, kita bisa melihat ketika Yohanes Pembaptis melayani, ya, kita melihat para pemimpin-pemimpin pada masa itu. Nah, ini juga terjadi, saudara, Yohanes Pembaptis lalu Yesus ya. Karena Yohanes Pembaptis kan mempersiapkan jalan bagi Yesus. Jadi tidak lama kemudian nanti kita lihat Yesus Kristus itu datang, Bapak Ibu, menampakkan diri, ya, melayani orang banyak. Nah, ini konteks sejarahnya. Nah, ini kalau pengen tahu sifat karakternya satu-satu, ya cari di Google, itu gampang, saudara ya. Tapi yang jelas, ya, raja-raja ini ya boleh dikatakan kejam, ya. Kita ingat ya peristiwa Yohanes Pembaptis yang dipenggal kepalanya. Nah, ini Herodes Filipus ini ya, saudara ya. Nah, Yesus juga zaman Pontius Pilatus ya, dan seterusnya. Kalau kita lihat Imam Hanas dan Kayafas masih ada zaman Yesus. Nah, itu secara sejarah. Nah, kemudian pasal 3 ayat 2. Kalau saudara perhatikan di situ, nah, dikatakan datanglah firman Allah kepada Yohanes anak Zakaria di padang gurun. Nah, saudara, kita mundur ke belakang. Di Alkitab itu dituliskan, saudara, hamba-hamba Tuhan yang mengalami masa padang gurun seperti Yohanes Pembaptis ini. Nah, contohnya ini kalau Bapak Ibu lihat ya, ada beberapa di situ. Musa. Keluaran 3 ayat 1 sampai 3, ya, di situ tentang panggilannya. Saudara, setelah itu ya dia mengalami padang gurun dulu ya, 40 tahun. Kalau kita lihat, umur Musa dibagi 3, 120 tahun itu, 40 tahun di Mesir, 40 tahun di padang gurun, saudara. Lalu 40 tahun berikutnya barulah melayani orang Israel ya, di padang gurun juga. Kalau saudara lihat, itu Musa. Kemudian Israel 40 tahun di padang gurun, Bilangan 14 ayat 1 sampai 3, itu banyak peristiwa di kitab Bilangan, pemberontakan, persungutan, sehingga dikatakan bangsa yang keras kepala ya, tegar tengkuk. Kenapa? Karena tidak ada makanan, marah, memberontak, tidak ada air, minuman, marah, memberontak juga, saudara. Nah, lalu Daud lari dari pengejaran Saul. Kalau kita lihat, dia juga ada di padang gurun. Elia juga, saudara, ketika menang ya peperangan dengan para Baal itu takut. Nah, ketika takut lari ke padang gurun juga, saudara. Lalu Yohanes Pembaptis yang kita pelajari malam ini, dia ada di padang gurun Yudea. Bahkan pelayanannya banyak di sana. Lalu Yesus juga, saudara, dia ada di
padang gurun ya. Roh Kudus membawa Yesus ke padang gurun lalu dicobai oleh si iblis itu. Lalu Paulus juga di padang gurun, saudara, padang gurun Arab ini ya, di Galatia 1. Nah mungkin malam ini saya dan saudara juga ada di padang gurun, saudara. Tapi kita bisa mengingat, saudara, ternyata firman Tuhan juga datang. Walaupun kondisi hamba Tuhan, ya umatnya, siapapun ada di padang gurun. Nah kita lihat, ya kita simpulkan padang gurun itu kalau kita boleh merenungkan di firman Tuhan, saudara, itu merupakan kehidupan yang sebenarnya bergantung total kepada Tuhan. Kenapa? Karena tidak ada apa-apa. Namanya gurun pasir ya, saudara. Semuanya tidak ada apa-apa. Jadi umat Tuhan, hamba Tuhan, siapapun ketika tanda petik ada di padang gurun, seharusnya membuat hidupnya bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Kemudian padang gurun adalah tempat yang sementara. Artinya umat Tuhan saat itu tidak selamanya di padang gurun. Ada saat-saatnya keluar dari padang gurun itu. Kalau Israel pergi ke negeri perjanjian. Nah yang terpenting saudara, kenapa Tuhan mengizinkan satu tempat di padang gurun? Karena padang gurun adalah tempat pengujian atau latihan. Ya, jadi siapa yang layak, khususnya 40 tahun di padang gurun, bangsa Israel itu, saudara, dilatih di situ, diuji di situ, mana yang layak masuk ke negeri Kanaan ya, ke negeri perjanjian. Tapi ternyata Alkitab mencatat, saudara, yang lahir di Mesir, ya semuanya mati di padang gurun, tidak lulus ya, saudara. Justru yang lahir di padang gurun itulah yang lulus sehingga dibawa oleh Yosua masuk ke negeri perjanjian. Jadi kita bisa melihat tempat pengujian atau latihan, khususnya kalau di dalam konteks hamba Tuhan, ya untuk pelayanan. Ya, saudara, untuk hal-hal yang lebih lagi yang akan Tuhan pimpin untuk mengerjakan. Nah, itulah padang gurun. Nah, tadi firman Tuhan mengatakan Tuhan berbicara. Nah, ini yang luar biasa. Ternyata bukan hanya sekedar dipelihara makanan, minuman, ya saudara-saudara. Tapi yang terpenting adalah masih adanya firman yang disampaikan. Nah, aplikasinya bagi kita adalah Tuhan itu dapat berbicara dimanapun dan di dalam situasi apapun. Amin, Bapak Ibu ya. Tuhan dapat berbicara dimanapun dan di dalam situasi apapun. Artinya, firman Tuhan itu masih diberitakan, masih dapat kita dengar dimanapun, kapanpun. Nah, ini yang harus kita syukuri. Seperti malam hari ini juga kita bisa belajar firman, mendengar firman, merenungkan firman, ya, mengerti firman, Bapak Ibu Saudara. Seperti malam hari ini, Tuhan juga masih berbicara kepada kita melalui firman-Nya. Kalau kita mengalami keadaan seperti tokoh-tokoh di Alkitab atau umat Tuhan, ya di padang gurun itu tadi, tempat yang tidak enak, tempat yang tidak nyaman, tempat yang tidak ada apa-apa, ya kondisi yang benar-benar kalau kita melihat sejarah Israel, saudara, ketika tidak ada makanan, tidak ada minuman, itu benar-benar keadaannya sangat miskin, saudara, kekurangan. Tapi kita bisa melihat Tuhan bisa memelihara, ya, mengirim roti yang turun dari surga atau mana, ya air minuman untuk mereka. Bahkan yang terpenting firman Tuhan masih diberitakan. Jadi apapun kondisi kita, keadaan kita, percayalah Tuhan masih berbicara kepada kita, yaitu melalui firman yang kita dengar, yang kita pelajari. Ya, lalu kita melihat Yohanes Pembaptis tadi pelayanannya di padang gurun. Nah, ini yang saudara, orang mengatakan pelayanan yang tidak prospek ya. Masa depannya bagaimana? Nah, ini pertanyaan masa kini. Itu pelayanan seperti apa? Ya, saudara ya. Pelayanan yang mungkin dikatakan tidak prospek ya, nggak enak dan lain sebagainya. Nah, yang tanggal merah kemarin itu tanggal 9 Juli ya, Bapak Ibu, kita kan pergi ke desa. Ya, mengunjungi ada satu gereja yang gembalanya mantan mahasiswa saya, lalu ajak rekan-rekan yang juga mahasiswa saya di situ sekarisidenan di daerah Nganjuk itu, Bapak Ibu. Nah, kita sampai di sana, gembalanya ini cerita ya benar-benar apa istilahnya, pelayanannya itu ya namanya di desa ya, siapa yang mau, tapi
yang menjadi sukacita, kekuatan dan penghiburannya apa? Menjangkau jiwanya itu dari non-Kristen, saudara. Ya, ini yang luar biasa. Bukan pindahan ya, dia nggak cerita ada pindahan-pindahan. Tapi memang benar-benar merintisnya itu memulai pelayanan dari non-Kristen lalu menjadi Kristen. Sampai dia berkata, ngajari nyanyi Pak Tim, susahnya minta ampun. Ya maklum, nggak pernah nyanyi lagu-lagu yang kita nyanyikan ya saudara-saudara. Jadi ngajari nyanyi, lalu ngajari buka ayat firman Tuhan, ya sulit. Ya tapi dengan telaten dia lakukan saudara dan jadi. Nah mungkin orang memandang pelayanannya seperti di padang gurun gitu ya saudara, tidak prospek katanya, tapi justru menuai banyak jiwa di sana. Lalu Yohanes Pembaptis kita lihat Yohanes 10:41, Bapak Ibu, dia tidak pernah melakukan mujizat spektakuler. Ya, seperti Yesus bisa membangkitkan orang mati, ya itu spektakuler ya, menyembuhkan yang lumpuh ya saudara-saudara ya, yang buta melihat, yang mati tangannya sebelah itu akhirnya bisa normal kembali. Nah, itu spektakuler ya, Bapak Ibu Saudara. Rasul-rasul yang lain juga spektakuler. Tapi Alkitab mencatat Yohanes Pembaptis satu kali pun tidak pernah melakukan mujizat yang seperti itu. Ya. Nah, bukan berarti nggak dipakai Tuhan. Nah, seringkali kan orang membandingkan, menilai begitu. Kalau hamba Tuhannya ini penuh mujizat, oh dia dipakai Tuhan. Yang nggak pernah melakukan mujizat, oh nggak dipakai Tuhan. Apalagi mendoakan orang sakit mati, wah saudara-saudara, oh itu nggak dipakai Tuhan katanya begitu. Tapi hari ini kita belajar. Justru pelayanan Yohanes Pembaptis, walaupun orang melihat tidak pernah melakukan mujizat, coba kalau Bapak Ibu sudah membaca Lukas 3 ayat 1 sampai 20, kita kaget sekali. Kenapa? Karena ternyata pelayanan Yohanes Pembaptis walaupun tidak melakukan mujizat, tapi apa saudara? Pertobatan jiwa-jiwa. Ya, ketika dia berkhotbah, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Nah, kita melihat banyak jiwa-jiwa itu yang bertobat, lalu minta dibaptis. Nah pertanyaannya, pertobatan jiwa-jiwa bukankah itu juga merupakan suatu mujizat? Bahkan menurut saya ini mujizat yang sangat besar. Kenapa dikatakan mujizat yang sangat besar? Karena manusia nggak bisa melakukannya. Yang menobatkan orang berdosa untuk kembali kepada Tuhan itu siapa? Memang orang menyampaikan firman, mengajak ya saudara ya, terus menginjili orang itu katakanlah. Tapi kalau Roh Kudus belum bekerja, membuka hatinya, mengubah hatinya, tidak mungkin bisa datang kepada Tuhan. Nah kita bisa melihat Yohanes Pembaptis, Alkitab mengatakan banyak orang yang datang kepadanya yang minta dibaptis. Nah bukankah ini mujizat spektakuler? Kenapa? Karena hanya dikerjakan oleh Roh Kudus. Yang menyadarkan orang berdosa kembali kepada Tuhan, itu Roh Kudus. Salah satu pekerjaan Roh Kudus menginsafkan dunia akan dosa. Jadi walaupun nggak pernah melakukan mujizat, tapi membawa orang berdosa datang kepada Kristus, itu juga merupakan mujizat. Ya, mungkin pelayanan kita seperti Yohanes Pembaptis, saudara, tidak ada mujizat yang menyertai dalam arti ya yang spektakuler seperti hamba-hamba Tuhan yang lain, nggak masalah saudara, karena ada aspek pelayanan yang lain yang dikerjakan. Apakah itu? Yaitu pertobatan jiwa-jiwa. Nah lalu ayat yang ketiga, Lukas 3 ayat yang ketiga mengatakan seperti ini. Maka datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu. Singkat khotbahnya, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu. Di mana Yohanes berkhotbah? Di padang gurun. Siapa yang mendengar? Ya orang-orang yang lalu lalang ya, berjalan Bapak Ibu. Jadi kalau konteks sekarang mungkin yang khotbah terganggu ya. Beberapa minggu yang lalu saya khotbah, lalu ada jemaat yang punya anak kecil kembar, saudara. Nah, karena gerejanya nggak terlalu besar, lalu anaknya itu yang umur berapa itu? 6 tahunan ya kira-kira, TK sekolah ya. Itu jalan-jalan saudara-saudara. Ya mungkin kalau kita baru pertama melayani di situ, mungkin kita akan berkata, tolong ya orang tuanya, anaknya, karena jalan-jalan terus Bapak Ibu. Ya di depan lagi posisinya, jadi mengganggu begitu. Nah saya bisa bayangkan, itu masih anak kecil aja, saya merasa terganggu begitu.
Ya, tapi karena kita sudah kenal dan jemaat yang lain maklum, karena gerejanya nggak ada tempat mungkin untuk ibu dan anak-anak ya. Jadi akhirnya jadi satu di situ, Bapak Ibu, dan kesannya memang mengganggu. Dia jalan ke sana kemari, saudara. Ya sudah, lah terus saja menyampaikan firman. Nah, saya bisa bayangkan Yohanes Pembaptis saat itu ketika dia berkhotbah, apa nggak ada yang ngomong sendiri, saudara? Pasti juga ada yang ngomong sendiri ya. Ada yang teriak keras-keras, yang lain yang biasanya tidak respect ya, tidak suka dengan khotbah Yohanes Pembaptis, bisa jadi ngobrol sendiri dan lain sebagainya. Nah, itu reaksi orang-orang, Bapak Ibu. Tapi kita bisa melihat dan bersyukur dari pembacaan Lukas pasal 3 ini, karena firman Tuhan itu berkuasa ya, Bapak Ibu, kita bisa melihat akhirnya banyak yang bertobat. Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu. Ini khotbah yang luar biasa. Oke, berita pertobatan itu apa? Nah, kalau kita lihat, bertobat itu artinya berbalik arah 180 derajat ya. Dari ke kanan langsung banting setir ke kiri, saudara. 180 derajat. Ya, perubahan yang luar biasa. Nah, bertobat tidak sama dengan menyesal. Saya kasih contoh, di situ ada Yudas Iskariot sama Petrus. Sama-sama melakukan kesalahan, iya. Alkitab mengatakan Yudas Iskariot itu setelah menyerahkan Yesus mendapatkan uang 30 keping perak, dia menyesal. Betul ya? Ayatnya ngomong begitu, Matius 27, 3-5. Petrus juga ketika setelah menyangkal Yesus, saudara, ayam itu berkokok, lalu Petrus menangis dan menyesal. Nah, bedanya kalau Yudas Iskariot menyesal tanpa bertobat. Kenapa? Karena ketika dia menyesal, Alkitab mengatakan dia gantung diri, saudara. Tapi Petrus ketika dia menyesal, ada perubahan, ada pertobatan, ya, sehingga akhirnya dia bisa jadi rasul, ya, saudara, dipakai Tuhan. Nah, seringkali orang hanya menyesal, keinginan untuk berubah, kerinduan untuk bertobat, tapi tanpa pelaksanaan. Ya, nah itu sama seperti Yudas Iskariot ya, hanya menyesal saja tapi tanpa ada perubahan, saudara. Tapi firman Tuhan mengajarkan kepada kita malam hari ini bertobat dan bukan sekedar penyesalan, tapi ada actionnya, ada tindakannya. Nah, nanti kita akan lihat bukti orang-orang pada masa itu ketika meresponi khotbah dari Yohanes Pembaptis itu. Nah, ini yang penting. Ketika firman Tuhan diberitakan, saudara, lalu ada respon ya di situ. Responnya apa? Bertobat atau dengan kata lain percaya. Nah, seringkali orang berkata sebelum saya bertobat itu artinya sebelum percaya Yesus. Nah, itu maksudnya. Jadi ada dua ya. Bertobat itu sebelum percaya Yesus jadi percaya. Lalu tentang perubahan hidup, saudara. Yang tadinya jahat ya diubah. Gitu ya. Yang kacau kemudian jadi berubah. Yang tadinya mengikuti hawa nafsu, keinginan dagingnya berubah total, saudara, mengikuti keinginan Tuhan, keinginan Roh, kata Alkitab. Nah, ini penting. Setelah itu barulah dibaptis. Ya, ini formulanya, saudara. Makanya gereja kita nanti Oktober, 23 Oktober ada baptisan. Ada 5 saudara yang dibaptis. Nah, sebelum itu kita kasih pengajaran materi tentang baptisan. Ya, saudara, supaya dia mengerti kemudian ambil keputusan untuk dibaptis, saudara. Nah, formulanya seperti itu. Jadi tidak langsung dibaptis ya, saudara. Harus ada khotbah atau mendengar firman dulu, baru ada responnya, percaya atau tidak, baru kemudian dibaptis. Nah, contohnya, saudara, waktu Yohanes Pembaptis berkhotbah, orang banyak itu mendengar, kemudian responnya dia bertobat, lalu minta dibaptis. 3.000 jiwa, Kisah Rasul 2 itu jelas ya. Petrus berkhotbah, lalu 3.000 jiwa itu mendengar, lalu meresponi, ya, karena kita mengatakan hati mereka tertusuk dengan firman itu. Kenapa? Karena Petrus berkhotbah tentang Yesus Kristus yang dari Nazaret, yang satu-satunya yang telah kamu bunuh itu, kata Alkitab, tetapi dia dibangkitkan Allah. Nah, dibunuh bukan karena kejahatannya,
tapi karena banyak orang yang dengki memusuhi Yesus. Kita bisa melihat di situ akhirnya 3.000 jiwa itu menangis kata Alkitab. Nah itu respon yang bagus ya, ketika dengar khotbah hatinya tertusuk ya mengenai dirinya, lalu dia menyesal. Ya, tangisan simbol dari penyesalan, lalu ambil tindakan. Apa tindakannya? Minta dibaptis, saudara. Lalu Ibu Lydia sekeluarga juga. Kisah Rasul 16 ayat 13 sampai 15, lalu kepala penjara di Filipi pasal 16 Kisah Rasul ayat 30 sampai 34. Sama, saudara. Ya, kalau kita lihat di situ firman Tuhan diberitakan, apalagi kasus di ini rumah kepala penjara Filipi. Paulus itu kondisinya babak belur, habis disiksa aniaya ya, di penjara itu ya, saudara-saudara. Peristiwanya berurutan di Kisah Rasul pasal 16 itu, tapi karena ada kesempatan untuk memberitakan firman, Paulus kesampingkan luka-lukanya, ya, kesakitan tubuhnya, lalu dia memberitakan firman itu. Dan Alkitab mengatakan, kepala penjara Filipi akhirnya bertobat dengan seisi keluarganya, lalu dibaptis. Nah, jadi formulanya selalu seperti ini ya. Ada firman dulu, ada pengajaran dulu, lalu tindakan atau keputusan, respon dari orang yang mendengar itu. Nah, di sini saya tulis mau percaya Yesus, saudara, ya bahasanya itu sebenarnya lahir baru ya. Mau percaya Yesus, ambil keputusan untuk terima Yesus, lalu kita melihat dosanya diampuni. 1 Yohanes 1 ayat 9, jika engkau mengaku dosamu ya, maka Allah itu setia dan adil, lalu dia mengampuni segala dosa kita. Lalu setelah itu apa, saudara? Hasilkan buah pertobatan. Nah, ini yang diperintahkan, yang dikhotbahkan oleh Yohanes Pembaptis juga, saudara. Dia mengatakan, jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Nah, kalau sudah menunjukkan buah-buah pertobatan, barulah dibaptis. Apa artinya buah pertobatan ini? Ambil keputusan percaya Yesus, lalu hidupnya, saudara, sesuai dengan pertobatan. Menghasilkan buah pertobatan lalu dibaptis. Nah, ini formulanya. Tapi seringkali yang terjadi kan nggak begini ya, saudara. Orang semakin bertobat semakin kacau. Sudah bertobat ngakunya lalu dibaptis tambah kacau. Pernah dengar enggak, saudara-saudara, begitu ya? Nah, ini sebenarnya nggak boleh, karena dia belum menghasilkan buah pertobatan tapi cepat-cepat dibaptis. Ya, kenapa cepat dibaptis? Karena mau menikah. Nah, ini masalahnya, saudara. Syarat menikah kan harus dibaptis. Itu ada akte baptisan yang dilampirkan. Nah, itu yang seringkali terjadi. Nah, ini enggak sesuai firman sebenarnya, saudara. Oke, lalu ayat 7 sampai 8. Coba kita lihat di situ. Lukas 3 ayat 7 sampai 8. Lalu ia berkata kepada orang banyak yang datang kepadanya untuk dibaptis. Maksudnya Yohanes Pembaptis ya. Katanya, "Hei kamu keturunan ular beludak. Siapakah yang mengatakan kepada kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan. Dan janganlah berpikir dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami. Karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini." Di Lukas tidak disebutkan siapa yang ditegur dengan sebutan keturunan ular beludak. Ular yang mematikan ya, saudara-saudara. Matius pasal 3 mencatat ternyata yang dimasuk keturunan ular beludak adalah orang Farisi dan orang Saduki. Para rohaniwan, para pemimpin agama. Waktu itu juga dengar khotbahnya Yohanes Pembaptis. Nah, kita bisa melihat, saudara, Yohanes Pembaptis menegur, ya, sudah mengaku pemimpin agama, para rohaniwan, kalau tidak bertobat, Yohanes Pembaptis keras berkata, kamu harus menghasilkan buah pertobatan. Memang ngakunya keturunan Abraham. Abraham itu kan bapak orang percaya, bapak orang beriman. Ngakunya keturunan orang beriman. Ngakunya keturunan orang percaya. Tetapi hidupnya, ya saudara, tidak sesuai dengan imannya. Nah, jadi aplikasinya apa, saudara? Mengaku beriman atau beragama, tetapi tidak hidup dalam pertobatan atau perubahan. Tidak hidup dalam sesuai dengan imannya, agamanya. Jadi kalau sekarang ya ada hal seperti itu, ya kita nggak heran. Karena di abad pertama, kalau saudara lihat, itu sudah muncul. Makanya Yohanes Pembaptis menegur, Yesus pun juga menegur. Nah, ini
yang boleh kita renungkan ya. Kalau saya dan saudara mengaku Kristen, percaya kepada Kristus, ya, hidup kita bagaimana? Perkataan kita bagaimana? Perbuatan kita bagaimana, saudara? Dimanapun Tuhan tempatkan kita, ya kadang-kadang orang membedakan. Ya kalau di gereja, rohani lah. Itu hari Minggu saja. Senin sampai Sabtu di pekerjaan ya nggak seperti itu kenyataannya, saudara. Tapi malam ini firman Tuhan mengingatkan kita semua, baik di rumah Tuhan, di gereja, rohani, ataupun di pekerjaan dimanapun kita berada, sebenarnya sama. Ya, sebab kalau tidak, saudara, maka disebut apa? Keturunan ular bludak itu loh, saudara ya, tidak menghasilkan buah pertobatan. Ya, percuma, saudara. Makanya iman dan pertobatan itu kembali lagi ilustrasinya satu koin dengan dua sisi ya. Tidak bisa dipisahkan sebenarnya. Jadi kalau orang mengaku percaya atau beragama atau beribadah, maka sisi yang lain perbuatannya juga harus sesuai dengan imannya. Demikian juga sebaliknya. Nggak boleh berkata beriman saja tapi nggak bertobat. Nggak. Lalu bertobat saja tapi nggak beriman. Ya nggak mungkin. Dalam arti apa? Standarnya bukan firman. Standarnya bukan Tuhan. Tapi mungkin hukum moral etika, mengaku baik ya saudara, tidak pernah menyakiti orang, merugikan orang katakanlah. Tapi imannya tidak kepada Tuhan. Nah ini juga kurang ya saudara. Nah jadi artinya mereka beriman, percaya ya secara legalitas saja. Sampai ayat 9, saudara, ini ya keras ya saudara. Siap dihukum orang yang seperti itu. Apalagi pemimpin agama, jadi hukumannya lebih ya dibanding jemaat. Kan beda. Sampai Yohanes Pembaptis berkata, kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik akan ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi apinya ini sebenarnya di ayat Lukas 3:17, Matius 3:12 itu adalah api yang tidak pernah padam. Api besar yang tidak pernah padam. Apa itu? Api neraka, saudara. Karena dikatakan tidak pernah padam ya. Kalau api di kompor gas kita, ibu-ibu bisa padam karena gasnya habis. Tapi ini api yang besar yang tidak pernah padam. Nah ini kata api yang dimaksud di situ. Jadi kita bisa melihat kehidupan orang beragama, kehidupan orang beriman itu sebenarnya seperti pohon figuratifnya ya, ilustrasinya seperti pohon. Pohon yang bagaimana? Yang menghasilkan buah sebenarnya. Kalau tidak menghasilkan buah, siap dihukum. Kenapa? Karena dikatakan kapak sudah tersedia pada akar pohon. Lalu siapa nanti yang menebang pohon itu? Kristus, itu ayat berikutnya ya, saudara-saudara. Kristus yang menghukum. Dan perhatikan, ditebangnya bagian mana, saudara? Akar. Kalau batangnya ditebang, masih bisa tumbuh lagi kan. Tetangga, saudara, itu kan ada pohon mangga, tapi tetangga sebelah kiri saya ini, saudara, apa ya istilahnya, tidak menempati rumahnya. Jadi kadang nengok sekali-sekali ini barusan direnov, ya. Saya yang hampir tiap hari nyapu daun mangganya yang rontok itu, saudara. Tapi waktu kemarin direnovasi, ditebang. Tapi nebangnya nggak sampai ke akar. Hanya di atasnya sini, saudara. Nah, sekarang kalau saya lihat, waduh sudah tumbuh daun sudah di atasnya. Nah, jadi kalau hanya ditebang tidak ke akarnya, bisa tumbuh lagi. Tapi firman Tuhan malam ini mengajarkan kepada kita, kapak sudah tersedia pada akar pohon. Sudah lihat, kalau akarnya yang ditebang, tidak mungkin pohon itu akan tumbuh lagi. Bagi siapa? Bagi pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik. Nah, apakah buah yang baik? Ya salah satunya buah pertobatan itu tadi. Nah, jadi Bapak Ibu, kita boleh merenungkan kita seperti pohon yang harusnya terus bertumbuh dan menghasilkan buah. Kalau tidak menghasilkan buah, akarnya yang ditebang, akhirnya apa? Dibinasakan. Nah, buah apa saja? Ayat yang ke-9 jelas buah pertobatan. Nah, ini akibat dari kelahiran baru sebenarnya. Nah, apa artinya kelahiran baru? Perubahan ya. Berubah ke arah Kristus kalau di situ. Change of mind ya.
bertobatlah. Itu artinya berubahlah ya, yang terus-menerus ke arah Kristus. Kita memang tidak mungkin sama dengan Kristus, saudara. Tapi kita harus ya apa istilahnya, progresnya itu, kita kan mengatakan semakin menyerupai Kristus, kan begitu ya. Karena kita nanti akan diubah serupa dengan gambaran anaknya Yesus Kristus. Nah, itu yang dikatakan Alkitab. Jadi perubahan kita ya semakin baik, ya standarnya sekali lagi Alkitab, ya sampai seperti Kristus, sampai sempurna seperti Kristus. Nah, itu ada progresnya ya Bapak Ibu, tidak langsung, tapi memang Alkitab mengajarkan step by step seperti itu. Ya, nah ini yang disebut dengan buah pertobatan. Nah, dihubungkan dengan baptisan air apa? Nah, seringkali kan orang itu berkata, ini loh, baptisan air itu tanda sudah percaya, itu betul. Tapi sebenarnya bukan sekedar tanda orang Kristen ya. Kan seringkali orang juga mendefinisikan kalau sudah percaya dia dibaptis, udah lengkaplah jadi orang Kristen. Ya, jadi tandanya engkau orang Kristen itu apa? Bukan hanya percaya Yesus, tapi juga dibaptis. Tapi sebenarnya, saudara, kalau kita melihat ya, apa artinya? Membaptis dalam atau dengan air untuk atau kepada pertobatan. Jadi artinya apa? Kalau benar-benar sudah bertobat dengan menunjukkan buah pertobatan, maka barulah orang itu dibaptis. Makanya ada orang yang sudah percaya Yesus beberapa tahun tapi belum dibaptis. Kenapa? Karena yang bersangkutan masih mengakui, aku belum menghasilkan buah pertobatan. Ada yang begitu ya, saudara. Jadi tunggu dulu. Sudah percaya Yesus, sudah. Tapi tunggu dulu. Kenapa? Karena aku belum menunjukkan atau menghasilkan buah pertobatan itu. Nanti, ya, kalau saatnya pasti aku mau dibaptis. Ada yang begitu. Tapi ada juga yang cepat-cepat percaya, cepat dibaptis gitu ya. Apalagi ke Israel, mengunjungi sungai Yordan, minta dibaptis. Oke, kalau belum dibaptis. Tapi ada juga yang sudah dibaptis dari Surabaya atau Indonesia, minta dibaptis lagi di sana. Nah, ini nggak perlu, saudara ya. Nggak perlu. Sampai dibaptis lagi. Ke Israel berikutnya dibaptis lagi. Ke Israel berikutnya dibaptis lagi. Ini nggak perlu, saudara. Sekali cukup. Ya. Nah, jadi kita bisa melihat, saudara, kalau sudah menghasilkan buah pertobatan, baru ambil keputusan untuk dibaptis. Ya. Nah, buah yang kedua, saudara, pemahaman firman. Nah, itu termasuk buah yang baik ya. Yang pertama buah pertobatan, yang kedua buah pemahaman firman. Apa artinya? Mendengar dan mengerti firman. Digambarkan 100 kali lipat, 60 kali lipat, 30 kali lipat. Jadi orang yang mendengar firman dan mengerti serta melakukannya, itu bagaikan pohon yang menghasilkan buahnya 100 kali lipat, 60 kali lipat, 30 kali lipat. Artinya apa? Ya banyak, sedang, kecil gitu ya saudara-saudara. Tapi yang jelas ada buah pengertian firman. Sedikit demi sedikit kita dibawa semakin mengerti firman. Nah ini yang penting saudara-saudara. Itu buah yang baik. Lalu yang ketiga, kita harus menghasilkan buah terang. Efesus 5, 8-10, di situ disebut ada buah kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Nah ini dalam konteks apa? Sudah percaya Yesus, jemaat Efesus, maka jemaat itu harus menghasilkan kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Lalu ada lagi yang namanya buah pelayanan, Bapak Ibu. Jadi bukan sekedar percaya Yesus, bukan sekedar dibaptis, tapi yang bersangkutan terlibat di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Nah, makanya saudara yang melayani bukan hanya hamba Tuhannya, ya, tapi semua jemaat di gereja itu melayani, itu luar biasa. Ya, Bapak Ibu, kita bisa melihat ya ke depan. Ya, saya berharap bahwa Bapak Ibu nanti akhirnya bisa menyampaikan renungan, bisa berdoa, ya saudara. Pokoknya hal yang berkaitan dengan pelayanan. Dan akhirnya hidup kita berdampak dan menjadi berkat bagi banyak orang. Itu juga merupakan buah. Dan yang terakhir kita lihat di situ ada buah Roh Kudus ya. Galatia 5 ayat 22, 23. Yaitu apa? Sifat dan karakter yang semakin hari semakin menyerupai Kristus. Ada kasih, sukacita, damai sejahtera. Nah, ini yang harus kita hasilkan. Ketika Yohanes Pembaptis berkata, jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan.
Atau seperti pohon tadi yang harus menghasilkan buah yang baik, buah yang manis kata Alkitab. Ya buah-buah ini yang kita usahakan, yang kita upayakan untuk kita hasilkan. Oke, sampai di sini dulu. Saudara, mungkin ada yang mau didiskusikan, silahkan. Saya kembalikan ke Pak Sarip dulu. Nah, itu Lukas 3 ayat 10-14 itu bicara pertobatan sejati atau perubahan sejati itu seperti apa. Nah, kita baca dulu aja. Lukas pasal 3 ayat 10-14. Jadi ketika sudah ada peringatan, ancaman, ya, perintahnya jadi hasilkanlah buah sesuai pertobatan. Ancamannya apa? Kalau tidak menghasilkan buah seperti pohon, nanti akhirnya ditebang sampai ke akarnya dan dibuang ke dalam api. Setelah mendengar itu, orang banyak mengatakan apa? Coba saya baca Lukas 3, 10-14 ya. Orang banyak bertanya kepada Yohanes Pembaptis, "Jika demikian, apakah yang harus kami perbuat?" Jawabnya, "Barang siapa mempunyai 2 helai baju, hendaklah ia membaginya dengan yang tidak punya. Dan barang siapa mempunyai makanan, hendaklah ia berbuat juga demikian." Ayat 12. Ada datang juga pemungut-pemungut cukai untuk dibaptis, dan mereka bertanya kepadanya, "Guru, apakah yang harus kami perbuat?" Jawabnya, "Jangan menagih lebih banyak daripada yang telah ditentukan bagimu." 14. Dan prajurit-prajurit bertanya juga kepadanya, "Dan kami, apakah yang harus kami perbuat?" Jawab Yohanes kepada mereka, "Jangan merampas dan jangan memeras, dan cukupkanlah dirimu dengan gajimu." Jadi saudara lihat, orang Kristen sejati ya harus melakukan pertobatan, perubahan sejati seperti ini. Benar-benar 180 derajat. Ya, dikatakan orang banyak tadi nggak egois lagi. Kalau kamu punya 2 baju, berikan yang nggak punya. Nah, artinya apa saudara? Peduli orang lain ya. Lalu yang kedua pemungut cukai. Nah, ini pemungut cukai yang boleh dikatakan seperti yang diceritakan Pak Kris tadi itu. Jadi minta duitnya lebih banyak, saudara-saudara, untuk kepentingan pribadi. Makanya pemungut cukai zaman itu dibenci oleh rakyat. Karena ini kaki tangannya dari pemerintah Roma, dan nagihnya ini lebih banyak dari yang ditentukan. Kemudian uangnya sisanya kemana? Kantong pribadi. Nah, ketika dengar khotbah Yohanes Pembaptis, maka Yohanes Pembaptis berkata, "Kamu harus jujur, jangan menagih lebih banyak, sesuai saja." Katanya begitu ya, saudara. Lalu prajurit sama. Ya, kamu harus cukup dengan gajimu, karena prajurit juga kerjaannya ya berdekatan dengan pemungut cukai. Ya, perginya bersama-sama. Dapat uang lain di luar yang ditentukan. Bahkan ada konotasi apa? Memeras rakyat. Nah, hiduplah cukup dengan gajimu. Seperti itu. Dan yang terakhir ini, kasih contoh kepala pemungut cukai ya, Sakeus namanya. Ketika ketemu dengan Tuhan, kalau kita lihat di situ Lukas 19 ya, langsung Sakeus itu melakukan apa? Perubahan yang luar biasa. "Setengah dari milikku akan kuberikan pada orang miskin. Lalu kalau sekiranya ada yang kuperas, akan kukembalikan 4 kali lipat." Jadi kita bisa merenungkan ya, kalau sudah jadi orang Kristen, percaya Yesus, walaupun tinggal atau bekerja atau di mana Tuhan tempatkan di lingkungan seperti itu, kita harus tetap bersinar dalam arti benar-benar melakukan firman seperti itu. Ya, contoh di Alkitab itu ada hamba Tuhan yang namanya Lot, keponakannya Abraham. Coba saya baca satu ayat di 2 Petrus, saudara-saudara. Saya ingat ya kisah ini. Coba perhatikan. Mungkin sama seperti kita sekarang ya, tinggal di lingkungan hidup, lingkungan pekerjaan ya, di dunia ini yang seperti itu kacaunya. Coba perhatikan, sikap orang percaya bagaimana. 2 Petrus pasal 2 ayat yang ke-6 mulai sampai dengan ayat yang ke-9 ya, yang ke-8. 2 Petrus 2 mulai ayat yang ke-6. "Dan jikalau Allah membinasakan kota Sodom dan Gomora dengan api, dan dengan demikian memusnahkannya dan menjadikannya suatu peringatan untuk mereka yang hidup fasik,
atau hidup jahat di masa-masa kemudian, tetapi ia yaitu Allah menyelamatkan Lot. Dikatakan apa? Orang yang benar, yang terus-menerus menderita oleh cara hidup orang-orang yang tidak mengenal hukum dan yang hanya mengikuti hawa nafsu mereka saja. Sebab ayat 8, orang benar ini tinggal di tengah-tengah mereka dan setiap hari, perhatikan, melihat dan mendengar perbuatan-perbuatan mereka yang jahat itu, sehingga jiwanya yang benar itu tersiksa. Bapak Ibu bisa renungkan, bisa bayangkan. Ya, mungkin juga kita seperti Lot tadi, tinggal di lingkungan yang berdosa, ya, orang fasik tadi dikatakan tidak mengenal hukum, yang hanya memuaskan keinginan hawa nafsunya saja. Tapi sebagai anak Tuhan, sebagai orang Kristen, saudara, tidak terbawa arus, ya kan, tidak mengikuti mereka. Walaupun resikonya apa? Setiap hari, setiap saat mendengar, melihat kejahatan, dan kita mengatakan apa? Batinnya tersiksa, jiwanya menderita. Kita bisa lihat ya saudara, memang harus punya komitmen yang seperti itu, saudara. Ya mungkin berkata ya sulit, iya sulit, tapi harus dimulai kan. Kalau alasannya sulit terus, kapan memulai perubahannya itu? Nah padahal Lukas 3 ini, Yohanes Pembaptis menekankan tentang pertobatan yang sejati, harus ada perubahan yang spektakuler itu tadi 180 derajat. Nah saya harap kita bisa memahami itu ya, dimanapun kita berada. Ada anak Tuhan yang berkata, aku nggak betah Pak, keluar boleh nggak? Ya boleh, ada saatnya pasti keluar kok. Tapi paling tidak ada waktu Tuhan tempatkan di situ. Seperti Lot, tinggal di Sodom dan Gomora, kan tidak langsung keluar. Bahkan Tuhan yang membawa loh, saudara ya, yang memegang tangannya untuk cepat-cepat keluar dari Sodom dan Gomora, karena sebentar lagi akan dihukum dengan api, dibakar. Nah kalau ada saatnya keluar pasti keluar, saudara. Tapi sebelumnya harus istilahnya di situ, menjadi berfungsi sebagai terang dan garam itu maksimal di sana. Tapi kalau sudah nggak bisa, pasti ada jalan di mana kita bisa keluar. Ya, oke. Lalu bagian berikutnya, saudara, ayat 15 sampai 16 itu tentang Mesias. Nah, wajar kalau orang banyak itu mengira Yohanes Pembaptis yang datang itu Mesias. Kenapa wajar? Karena ada masa yang namanya 400 tahun itu masa kegelapan, di mana tidak ada nabi atau tidak ada firman Tuhan yang diberitakan. Mazmur 74 ayat 9 ya, di mana tidak ada nabi, tidak ada firman selama 400 tahun. Makanya disebut masa kegelapan. Nah, padahal janji tentang Mesias yang akan datang itu sudah dinyatakan. Nah, ketika Yohanes Pembaptis datang, pasti orang banyak mengira ini pasti Mesias yang dijanjikan itu. Tapi kita bisa belajar di situ. Dengan rendah hati Yohanes Pembaptis berkata, bukan. Aku bukan Mesias. Tapi sebentar lagi dia akan datang, membuka tali kacutnya pun aku tidak layak. Dia nanti yang akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan api, katanya. Jadi aku bukan Mesias. Nah dia dengan rendah hati ya, Yohanes Pembaptis berkata, bukan Mesias. Padahal kalau dia mengaku aku Mesias, banyak yang percaya saudara. Karena sudah 400 tahun menantikan itu. Tapi Yohanes Pembaptis bukan tipe orang yang seperti itu. Dia berkata, aku bukan Mesias. Ya, Yohanes Pembaptis membaptis dengan air sebagai bukti, bukan tanda. Bukti sudah bertobat. Tapi nanti Mesias yang akan datang akan membaptis dengan Roh Kudus dan atau dengan api. Ya, nanti kita akan lihat berikutnya. Jadi kesimpulannya kita bisa melihat di situ. Yang disampaikan Yohanes Pembaptis adalah berita pertobatan akibat dari kelahiran baru ya. Saudara, sudah percaya Yesus pasti menghasilkan buah pertobatan itu. Lalu berita kerajaan surga. Nah, kita lihat di situ ketika Kristus yang diberitakan atau Injil yang diberitakan, itu yang akan menarik banyak orang datang kepadanya. Sama seperti Paulus berkata, 1 Korintus 2:2, aku tidak mau khotbah yang lain kecuali khotbah Yesus. Wah, ini yang luar biasa. Ya, karena ketika Kristus ditinggikan, dimuliakan, dikhotbahkan, maka itu yang menarik banyak orang datang kepadanya. Lalu yang ketiga, berita umat Tuhan harus menghasilkan buah. Jika tidak, dipotong sampai ke akar-akarnya.
Oke, saya lanjutkan, saudara, ayat 16 sampai 18, yaitu tentang Yesus ya sekarang. Yohanes menjawab dan berkata kepada semua orang itu, "Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia yang lebih berkuasa daripadaku akan datang, dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia, yaitu Yesus, akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api." Nah, diulang lagi, perhatikan. Alat penampi sudah di tangannya untuk membersihkan tempat pengirikannya dan untuk mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbungnya. Tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Nah, saudara, kita melihat ada istilah baptisan roh dan baptisan api ya. Nah, ini ada beberapa pandangan, saudara. Yang pertama, kedua jenis baptisan ini akan dialami oleh semua orang percaya Yesus. Artinya, kita akan mengalami baptisan Roh Kudus dan sekaligus mengalami baptisan api. Jadi ada kelompok yang meyakini ya. Jadi baptisan api itu apa? Gambaran dari penderitaan. Jadi ada orang Kristen yang sudah mengalami baptisan Roh Kudus dan juga mengalami penderitaan di dalam hidup Kristennya. Nah, itu yang pertama. Lalu yang kedua, saudara, baptisan Roh Kudus secara fisik apa itu? Seperti yang dialami oleh 12 rasul, para wanita dan 120 murid Kristus di dalam Kisah Rasul 1 ayat 12 sampai 15. Dikatakan mereka berbicara dengan bahasa-bahasa lain. Kisah Rasul 2 ya. Kalau saudara lihat di situ. Jadi baptisan Roh Kudus secara fisik. Jadi ada buktinya seperti 12 rasul, para wanita dan 120 murid yang berdoa di loteng Yerusalem itu. Tapi saudara perhatikan, yang 3.000 jiwa ya yang bertobat saat itu tidak mengalami pengalaman seperti mereka, seperti para rasul, yaitu berbicara dengan bahasa-bahasa lain, dan 3.000 jiwa ini tidak menuntut untuk memiliki pengalaman spektakuler itu, saudara. Nah, justru 3.000 jiwa ini diteguhkan. Ya, para rasul ini ngomong apa? Karena 3.000 jiwa ini terdiri dari 15 bangsa, kata Alkitab. Semuanya menuju ke Yerusalem. Nah, lalu mendengar perbuatan Tuhan yang besar. Ya, memuliakan Tuhan di situ. Itu yang mereka dengar dan akhirnya ada banyak yang bertobat di situ. Ya, oke. Makanya sekarang ini aneh kalau ada hamba Tuhan yang mengalami hal-hal yang spektakuler begini, jemaat ikut. Bahkan hamba Tuhannya memerintahkan supaya jemaatnya juga bersama-sama mengalaminya. Sebenarnya kurang tepat ya, berdasarkan Kisah Rasul ini, Bapak Ibu. Jadi yang mengalami itu para rasul, para wanita, dan 120 murid. Yang 3.000 jiwa ini tidak mengalami dan tidak menuntut. Alkitab mengatakan nggak menuntut mereka. Jadi baptisan Roh Kudus secara fisik, ya, Alkitab mengatakan memenuhi mereka, dan akhirnya mereka berbicara dengan bahasa lain itu yang bisa dimengerti ya oleh 3.000 jiwa ini yang terdiri dari 15 bangsa pada saat itu, saudara. Nah, ini ajaib karena para rasul ini kan orang Yahudi, bagaimana mungkin bisa ngomong bahasa Arab, bisa ngomong bahasa Latin, karena ada yang datang dari Roma dan bahasa-bahasa yang lain. Jawabannya adalah Roh Kudus yang menerjemahkannya. Kalau sekarang kan sudah ada penerjemah ya, otomatis ya Bapak Ibu. Sangat mudah sekarang. Ya, ngomong Indonesia keluar Inggris atau Mandarin, mudah. Tapi zaman itu kan belum ada penerjemah seperti sekarang. Makanya Roh Kudus yang menerjemahkan khotbah itu. Terutama khotbahnya Petrus ya. Oke, yang ketiga, saudara, baptisan Roh Kudus merupakan pencurahan Roh Kudus secara permanen bagi para murid seperti yang dinubuatkan oleh Nabi Yoel. Ya, di situ dikutip Yoel 2 ayat 28 sampai 32, dan yang sudah dijanjikan oleh Yesus. Kamu tinggal di Yerusalem sampai kamu menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu. Jadi artinya apa? Baptisan Roh Kudus merupakan pencurahan Roh Kudus secara permanen. Karena di PL Roh Kudus itu tidak pernah dicurahkan secara permanen dan sifatnya sementara kepada orang-orang tertentu untuk tugas tertentu. Itu di PL. Makanya posisi Roh Kudus ada di mana? Di luar orang-orang PL itu.
Tapi kalau di dalam perjanjian baru, saudara, Roh Kudus itu masuk ke dalam kepada semua orang percaya, ya, dan untuk tugas pelayanan. Dan sifatnya itu permanen. Sekali dia masuk, terus dia masuk, saudara. Nah, ini yang membedakan antara karya Roh Kudus dalam PL dan karya Roh Kudus dalam PB. Nah, akibat baptisan Roh Kudus itu apa? Efektif sampai hari ini. Maksudnya, saudara, sama seperti kematian Yesus disalib 1 kali dan efektif sampai hari ini. Nah, contoh yang sederhana. Kalau ada orang masa kini yang percaya Yesus, itu tidak berarti Yesus mati lagi bagi dosanya. Benar ya, saudara? Jadi saudara kita mungkin ada yang bertobat, ya percaya Yesus, lalu dia minta ampun dosanya, Tuhan ampuni. Nah, berarti Yesus mati lagi bagi kamu ya, yang kesekian. Enggak. Jadi namanya peristiwa, saudara, 1 kali terjadi, dan itu efektif. Nah, sama. Baptisan Roh Kudus sudah dicurahkan, ya Roh Kudus sudah dicurahkan pada para rasul itu, dan itu efektif sampai hari ini. Jadi boleh nggak Pak kita minta baptisan Roh Kudus? Nah, seringkali kan orang mengatakan begitu. Bahkan pemimpinnya juga berkata, siapa di antara Bapak Ibu Saudara yang ingin dibaptis Roh Kudus maju ke depan? Nah, kira-kira hal-hal yang begitu itu alkitabiah apa tidak, saudara? Nah, coba kita lihat berikutnya. Alkitab mengatakan yang membaptis dengan Roh Kudus atau dengan api itu Tuhan Yesus. Bukan Yohanes Pembaptis, bukan hamba Tuhan yang lain, bukan manusia yang lain. Ini yang harus diingat. Ya, seringkali orang salah kaprah dan mengatakan, siapa yang mau dibaptis dengan Roh Kudus maju ke depan, saya doakan. Seolah-olah hamba Tuhannya ini yang akan membaptis jemaat dengan Roh Kudus. Enggak, saudara. Bukan. Yang membaptis dengan Roh Kudus itu Tuhan Yesus. Nah, maksudnya apa? Bagian D yang keempat, pandangan yang keempat. Baptisan Roh Kudus adalah karunia. Apa artinya karunia? Pemberian Roh Kudus dan hanya dialami oleh orang yang sudah dilahirkan baru dan terjadi 1 kali untuk selama-lamanya. Nah, artinya apa? Ini figuratif ya. Orang yang sudah dibaptis dengan Roh Kudus itu sudah disahkan menjadi milik Kristus ketika percaya. Atau lahir baru bahasa Alkitab, atau menjadi anak-anak Allah dan anggota tubuh Kristus. Jadi malam hari ini Bapak Ibu Saudara yang sudah percaya Yesus, atau lebih tepatnya yang sudah lahir baru, atau yang sudah dikatakan saya dan saudara menjadi anak-anak Allah, itu otomatis sudah dibaptis Roh Kudus. Ya, ini secara doktrinalnya begitu, saudara. Jadi nggak perlu minta lagi dibaptis, apalagi diulang-ulang ya, minta dibaptis lagi yang kesekian kalinya, nggak ada, saudara. Namanya baptisan itu 1 kali. Dan itu berlaku efektif selamanya. Ya, jadi kita melihat di situ, orang yang sudah dibaptis Roh Kudus, sudah disahkan menjadi milik Kristus. Jadi malam hari ini saya dan saudara yang percaya kepada Kristus, anak-anak Allah, ya milik Kristus, itu sudah dibaptis dengan Roh Kudus. Nah, apalagi ada kalimat, tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Nah, kapan? Baca ya Kisah Rasul 1, saudara. Yohanes Pembaptis mengulangi lagi, kapan? Jawabannya peristiwa hari Pentakosta itu, Kisah Rasul 2. Nah, jadi orang Kristen sekarang ini yang sudah dilahirkan baru, apa artinya? Dimampukan Roh Kudus untuk mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, benar ya? Kita bisa mengaku Yesus adalah Tuhan itu karena pekerjaan Roh Kudus, saudara. Secara otomatis sudah dibaptis dengan Roh Kudus 1 kali dan tidak perlu diulang-ulang. Jadi tidak perlu untuk mencari baptisan Roh Kudus atau usaha manusia, sebab Yesus sendiri yang membaptis dengan Roh Kudus. Ya, oke, sebentar kita diskusikan. Nah, lalu ada lagi baptisan api tadi. Ada kata penghubung ya. Yohanes Pembaptis berkata, Mesias atau Kristus akan datang, dia akan membaptis Roh Kudus dan api. Seolah-olah 2 baptisan. Tapi sebenarnya, saudara, bagi orang yang percaya itu hanya 1. Nah, kata penghubung dan, ini kata Yunani kai itu bisa berarti atau. Jadi, terjemahan bebasnya, Yesus akan datang dan dia membaptis kamu dengan Roh Kudus atau api. Nah, apa maksudnya?
Dibaptis roh karena percaya Yesus adalah Tuhan berakibat memiliki hidup yang kekal. Nah, ini yang dimaksud dengan baptisan Roh Kudus. Tetapi dibaptis api karena seperti orang Saduki, orang Farisi tadi, tidak percaya Yesus sebagai Tuhan akan berakibat mengalami api yang tidak terpadamkan. Ya gitu kan, saudara, logikanya ya. Yang satu baptisan roh percaya Yesus, yang nggak percaya Yesus di situ, saudara, konteksnya mengalami baptisan api. Kapan itu? Pada hari penghakiman. Ya. Nah, jadi baptisan api adalah hari penghukuman dan terjadi satu kali bagi orang-orang yang tidak dilahirkan baru seperti ini konteksnya tadi, orang Farisi dan orang Saduki. Orang yang sudah dilahirkan baru itu tidak akan pernah mengalami baptisan api atau masuk neraka. Benar toh, saudara? Karena Tuhan sudah mengatakan kamu pindah dari maut kepada hidup. Ya, dari kematian kepada kehidupan. Oke. Kurang sedikit saya lanjutkan ya, Pak Syarif dan juga teman-teman. Nah, Yesus dibaptis ayat 21 sampai 22. Ketika seluruh orang banyak itu telah dibaptis dan ketika Yesus juga dibaptis dan sedang berdoa, terbukalah langit. Dan turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atasnya. Dan terdengarlah suara dari langit. Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Nah, mengapa Tuhan Yesus perlu dibaptis? Jawabannya untuk menggenapi atau mentaati perintah Allah. Ibrani 5 ayat 8, Yesus yang walaupun adalah anak, telah belajar menjadi taat. Nah, kalau mau jujur kan, sampai Yohanes Pembaptis juga berkata, aku yang kau baptis gitu ya, saudara-saudara. Tapi Yesus berkata, enggak, aku yang kau baptis. Ya, itu ada dialognya begitu, saudara. Supaya apa? Yesus mengatakan, menggenapi kehendak Allah. Oke, yang kedua, kenapa Yesus dibaptis? Yesus ditabiskan untuk pekerjaannya sebagai anak Allah di awal pelayanannya. Makanya tadi dikatakan, inilah anakku yang kekasihi, suara Bapa di surga, kepadamulah aku berkenan. Lalu yang ketiga, pengesahan di hadapan banyak orang bahwa Yesus sebagai satu-satunya anak Allah yang sempurna. Lalu apa makna baptisan air bagi kita? Yang pertama, kalau saya dan sudah dibaptis, itu adalah mentaati perintah Tuhan. Ya, Matius 28, 19, 20. Yang kedua, ketika seseorang dibaptis, kali itu di hadapan jemaat, di hadapan banyak orang, saudara. Itu juga merupakan pengesahan bahwa orang yang percaya pada Kristus itu adalah anak Allah, ya, anak-anak Allah disaksikan oleh banyak orang. Lalu yang ketiga, apa makna baptisan air? Tanda masuk ke dalam persekutuan tubuh Kristus atau gereja dan akhirnya menjadi anggota umat Allah. Oke, yang paling akhir tentang silsilah, Bapak Ibu, Lukas 3 ayat 23 sampai 38 ya. Nah, ini yang menarik. Ketika Yesus memulai pekerjaannya, ia berumur kira-kira 30 tahun dan menurut anggapan orang, ia adalah anak Yusuf, anak Eli, dan seterusnya. Nah, mengapa berumur 30 tahun? Kalau yang lainnya itu mempertanyakan sebelum umur 30 tahun kemana gitu ya. Ya jawabannya jelas, Lukas pasal yang ke-1 di situ, pasal yang kedua, ya, hidup di bawah asuhan kedua orang tuanya. Lalu sekolah, itu jelas saudara-saudara ya. Nah, Bilangan 4 ayat 3. Kenapa 30 tahun? Nah, ini mengacu di sini Bapak Ibu. Hitunglah yang berumur 30 tahun ke atas sampai yang berumur 50 tahun. Semua orang yang kena wajib tugas supaya mereka melakukan pekerjaan di kemah pertemuan. Jadi, umur 30 tahun itu bagi orang Yahudi dianggap dewasa. Ya, kalau kita orang Indonesia ya ketuaan Bapak Ibu ya. Tapi bagi orang Yahudi itu adalah umur yang sudah dewasa. Artinya tidak lagi hidup di bawah asuhan kedua orang tuanya. Bebas. Lalu yang kedua, wajib tugas atau bekerja. Umur 30 tahun. Lalu yang ketiga, sudah dapat menentukan masa depannya sendiri. Makanya Yesus setelah umur 30 tahun, barulah dia melayani. Nah, kenapa ada silsilah? Ayat 23-38. Sebagai manusia yang jelas nenek moyangnya. Betul ya Bapak Ibu? Kita punya opa oma. Kalau ditanya papa mamanya opa oma kita mungkin sudah nggak tahu saudara. Betul ya?
apalagi opa-opanya, opa-opa kita, pasti sudah nggak tahu. Tapi bagi orang Yahudi, khususnya Yesus, ya jelas ya, saudara. Sampai asal mulanya dari mana ketahuan. Nah, yang menarik ada para wanita, kalau Matius pasal 1 itu jelas, saudara, ada 5 wanita di situ ya. Nah, di Lukas disebut tentang Rahab. Allah memakai orang berdosa sebagai garis keturunan Yesus ya. Ada Rahab. Ini istri dari Salmon, saudara, salah satu pengintai ya di peristiwa Yeriko di Yosua pasal yang kedua. Rahab ini siapa? Kata kita pelacur. Nah, artinya kita bisa melihat Alkitab kita itu transparan. Ya, terbuka, tidak ada yang disembunyikan. Saudara. Nah, jadi bersyukur ya, saudara. Supaya apa? Sebagai peringatan, sebagai contoh, supaya kita jangan meneladani hal yang buruk di antara tokoh-tokoh itu. Ya, amin. Tuhan memberkati. Lukas pasal 3 selesai. Saya kembalikan ke Pak Syarif.